Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasiram. Om Anubadrah Kertabiantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang saya hormati, puja angayu bahagia saya panjatkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat asung kertawara nugrahanya, Ida senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Umat sedharma yang berbahagia, kita semua tentunya pernah mendengar berita berbagai kasus yang terjadi terkait dengan intoleransi yang ada di sekitaran kita. Mulai dari konflik antar agama hingga diskriminasi antar golongan atau kelompok tertentu, khususnya kelompok minoritas. Peristiwa-peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan tentang pentingnya menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi bukan hanya sekedar menerima keberadaan orang lain, melainkan juga memahami, menghargai, dan juga membina kebersamaan dalam sebuah perbedaan. Toleransi bukan hanya sekedar kita setuju dengan pandangan orang lain. Justru, toleransi adalah kemampuan kita untuk menghormati dan menerima perbedaan tersebut, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip yang telah kita pegang teguh. Seperti yang disebutkan dalam ajaran Hindu, Tatwam Asi, engkau adalah aku adalah engkau. Ajaran ini mengajarkan kita, meskipun berbeda secara fisik, pemikiran, pada dasarnya adalah kita sama. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupannya. Umat sedharma yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu, kita juga telah diajarkan mengenai nilai-nilai toleransi melalui berbagai sloka dalam kitab suci yang ada. Salah satu sloka yang relevan untuk menanamkan sikap toleransi ini ada pada Bhagavad Gita bab 6 sloka 9 yang berbunyi, Suhrin midyar yudasinah, madyasyah devasyah, badusyulu syadusyapi, ca papestu sama, budir vidisyante. Yang bermakna, seorang yogi yang memiliki kecerdasan yang sama terhadap kawan, lawan, bersikap netral terhadap musuh dan sanak saudara, dan tidak memihak terhadap orang yang saleh dan orang yang berdosa, maka ia dianggap terhormat di antara manusia. Selain itu, ini juga mengajarkan kita untuk memandang semua orang itu penuh dengan rasa persamaan dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Baik itu yang menjadi musuh kita maupun yang menjadi sahabat kita ataupun yang tidak akrab dengan kita. Di lingkungan bermasyarakat, penting untuk menumbuhkan sikap yang demikian, di mana kita tidak boleh memandang suatu perbedaan, baik itu berbeda agama, suku, budaya, ataupun latar belakang sebagai penghalang untuk kita bekerja sama. Umat Hindu yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu juga tercermin prinsip Vasudhaiva Kutumbakam yang bermakna kita adalah satu keluarga besar
satu keluarga yang sama. Konsep ini mengajarkan bahwa kita memiliki kesamaan. Kita semua adalah saudara. Kita semua adalah keluarga. Untuk itu, mengapa kita saling berkonflik? Mengapa kita saling berpecah belah? Kita adalah sama. Kita adalah satu keluarga besar. Kemudian, konsep dari Fasum Daifam Kutembakam pada hakikatnya adalah mengajarkan bahwa kita adalah satu kesatuan. Setiap manusia memiliki hak untuk dihargai dan dihormati. Tidak peduli apapun itu perbedaannya. Tidak peduli latar belakangnya. Tidak peduli dari mana dia berasal. Mari kita terapkan prinsip ini dengan saling mendukung dengan berbagai hal. Baik itu dalam kegiatan ataupun menghormati dalam pandangan satu sama yang lain. Mari kita mengedepankan kerukunan. Kemudian, toleransi bukan hanya terhenti pada sikap untuk saling menghormati satu sama yang lain. Dalam ajaran agama Hindu, kita diajarkan untuk mengetahui dan pentingnya mempelajari Trihita Karana. Apa itu Trihita Karana? Trihita Karana adalah menjaga keharmonisan baik sesama manusia, alam, dan Tuhan. Jadi, dalam toleransi, kita bukan hanya mengetahui dan berkomunikasi yang baik sesama manusia, namun juga kita terapkan terhadap alam sekitar dan mengedepankan spiritual kita kepada Tuhan. Kemudian, pada Atharva Veda juga dijelaskan mengenai ajaran toleransi. Pada bab ke-10 yang berbunyi, Samano manah samiteh samani, samana manah saha citam seham, samanifah akotih, samanihidrayifah, samantufo manu yatafah susasyanti. Yang artinya, semoga pikiran kita satu, semoga perasaan kita satu, semoga kehendak kita satu, dan semoga hati kita satu, agar hidup kita dalam keadaan harmoni bersama. Dalam sloka ini, kita diajarkan untuk memiliki satu kesatuan pemikiran, hati, dan juga kehendak, demi menciptakan harmonisasi bersama. Dengan kata lain, kita diajak untuk memiliki satu tujuan dan satu niat dalam hidup, yaitu kebersamaan dalam kedamaian dalam keberagaman. Ini adalah nilai yang relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun di lingkungan tempat kerja ataupun pendidikan. Mari kita jadikan perbedaan ini sebagai kekayaan yang mempererat keberagaman, bukan sebagai hal untuk memisahkan. Umat sedharma yang berbahagia, sebagai penutup, saya ingin mengajak semua masyarakat, semua umat sedharma untuk senantiasa menumbuhkan sikap menghargai sesama manusia ataupun sesama makhluk hidup. Toleransi ini terkunci untuk menciptakan kehidupan harmoni dan kebersamaan. Tidak hanya di lingkungan kita saja, di lingkungan manusia, tapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan alam dan juga Tuhan. Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekayaan untuk mempererat keberagaman dan kerukunan, bukan sebagai hal untuk memisahkan. Dengan sikap toleransi, mari kita jadikan perbedaan sebagai kekayaan
untuk mempererat keberagaman dan kebersamaan, bukan sebagai hal untuk memisahkan. Dengan sikap toleransi yang tulus, kita akan semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Baiklah umat sedharma yang berbahagia. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya akhiri Dharma Wacana saya dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Suksema.